saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kita boleh bersama-sama berjumpa pada saat ini, hari yang masih Tuhan berikan bagi kita untuk kita boleh beraktivitas, kita bernafas, kita memuji, memuliakan akan berkat-berkat Tuhan, nama Tuhan ya di tempatnya yang maha kudus. Kita bersyukur untuk hari yang boleh kita nikmati, kita rasakan sampai di detik ini. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya ingin membagi renungan firman Tuhan pada saat ini yang terambil di dalam Mazmur pasalnya yang ke-91, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-16. Saya akan merenungkan firman Tuhan ini pada saat ini. Sangat penting bagi kita sebagai anak-anak Tuhan yang mengklaim dirinya anak-anak Tuhan, anak-anak Tuhan sejati di dalam Tuhan, yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan, yang hidup di dalam tita-tita dan perintah-perintah Tuhan. Firman Tuhan berkata, dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi. Telah kau buat tempat perteduhanmu, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Firman Tuhan. Terpujilah Allah di tempat yang maha tinggi. Firman Tuhan yang sungguh indah yang saya renungkan pada saat ini ya. Dan di waktu-waktu yang lalu ya, sebelum menyebarnya virus corona ini ya, memulai menyebar virus corona ini, banyak anak-anak Tuhan yang memegang ayat ini ya, dalam lindungan Allah yang maha kudus ya, dalam lindungan Allah yang maha tinggi ya. Mereka mengklaim walau penyakit sampar ini berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang, walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri ya. Jadi pada saat ini ya, sampai di detik ini ya, anak-anak Tuhan mengklaim janji firman Tuhan ini bagi dirinya, bagi anggota keluarganya ya, seisi keluarganya di dalam rumahnya. Mereka mengklaim firman Tuhan ini ya dan amin ya, untuk menghadapi wabah virus corona ini ya, virus yang menular pada saat ini ya, yang sangat ditakuti ya. Virus ini tidak kelihatan tetapi dia mematikan ya.
Ya itulah berjalannya virus ini dalam kesenyapan, ya dalam diam dia berjalan, tetapi efeknya, dampaknya bagi kita ya manusia ya menakutkan, ya bagi anak-anak Tuhan yang tidak berjalan menurut kebenaran firman Tuhan. Dia akan sangat merasa ketakutan, ya karena roh dunia itu mengintimidasi dirinya, mengintimidasi hatinya, mengintimidasi jiwanya, sehingga apa, dia sangat merasa ketakutan. Bagi anak-anak Tuhan ya yang tidak mempercayai kuasa Allah itu nyata di dalam hidupnya, yang tidak mempercayai roh Allah, Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus di akhir zaman ini, dia akan merasa ketakutan sekali ya menghadapi dunia, menghadapi kabar-kabar yang terjadi pada saat ini. Dia akan merasa ketakutan. Tetapi bagi anak-anak Tuhan yang mempercayai kuasa Allah itu nyata, kuasa ilahi itu ada, Roh Kudus itu bekerja sampai di saat ini, dia akan tenang-tenang saja. Dia akan pasrahkan hidupnya itu ke dalam tangan Tuhan. Karena apa? Dia yakin dan percaya bahwa kuasa Tuhan itu melindungi dia. Kuasa Tuhan itu menaungi dia sepanjang hidupnya. Ya. Tuhan, firman Tuhan berkata ya dalam firman-Nya, malapetaka tidak akan menimpa kamu, ya. Malapetaka tidak akan menimpa kamu. Amin. Dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Amin. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan ya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Jadi ada perlindungan khusus, perlindungan istimewa yang Tuhan kirimkan bagi kita anak-anak Tuhan yang hidupnya berkenan kepada Tuhan, yang hidupnya menuruti firman Tuhan, taat kepada hukum-hukum Tuhan yang Tuhan telah turunkan kepada Nabi Musa pada saat itu. 10 hukum Tuhan pada saat itu yang Tuhan telah turunkan kepada hambanya, nabinya ya yang bernama Musa, itu kita harus taat dan patuh kepada hukum tersebut, ya. Jangan menyembah patung, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya panjang umurmu di dalam dunia ini. Ya, jangan menyembah patung, apapun bentuk patung itu jangan engkau sembah, sujud kepadanya. Allah sangat membenci itu. Karena apa? Yang engkau harus sembah, yang engkau harus puja adalah Allah itu sendiri, pribadi di dalam roh. Jangan ada bentuk apapun yang patung menyerupai apapun yang ada padamu, baik itu di atas tanah ataupun di dalam laut, dalam air, dimanapun. Jangan ada patung, engkau jangan menyembah patung. Ya, Tuhan sangat membenci itu. Dia akan cemburu dan murka kepada manusia yang menyembah patung, karena itu memberhalakan ya, menduakan Allah. Ya, itu patung itu ilah-ilah lain ya, yang menyesatkan. Ya, hormatilah ayahmu dan ibumu, sayangi mereka ya. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan mengucapkan saksi dusta ya, pembohong ya. Jangan mengucapkan saksi dusta, jangan menfitnah. Ya, jangan menfitnah, jangan menyukai barang sesamamu, milik sesamamu ya. Dan hormatilah hari Sabat ya. Hari kudus itu hari yang telah dikuduskan Tuhan, itu kita harus menghormati hari Sabat itu ya. Di dalam kita menyembah Tuhan ya, 6 hari kita telah bekerja, 1 hari untuk datang kepada Tuhan, menyembah secara khusus di hadapan Tuhan ya. Hormati hari Sabat itu. Jangan kita mendukakan Roh Kudus ya Bapak Ibu. Mendukakan Roh Kudus itu ya kita melakukan hal-hal dosa ya. Kita telah mengetahui kebenaran itu, tetapi kita masih senang melakukan hal-hal dosa, hal-hal yang najis, kecemaran ya dalam hidup ini. Jangan Bapak Ibu, itu mendukakan Roh Kudus ya. Anda mendukakan Roh Kudus sehingga Roh Kudus itu akan lari daripada Anda ya. Akan berdiam ya, akan berdiam diri, dan dia akan sedih melihat pola hidup, tingkah laku hidup kita, sehingga dia akan lari daripada Anda ya. Maksudnya lari itu maksudnya Roh Kudus itu akan berdiam, dia akan
sedih ya melihat kalau kita anak-anak Tuhan ini senang gemar sekali melakukan dosa, sementara Roh Kudus itu telah memperingatkan kita ya, jangan berbuat dosa, jangan melakukan ini, jangan melakukan itu ya. Itu sangat tidak berkenan di hadapan Allah, tetapi kita terus senang melakukan dosa tersebut ya. Itu sama dengan Anda menghujat dan mendukakan Roh Kudus itu sendiri ya, sehingga lama kelamaan Roh Kudus itu Anda menghidupkan kedagingan daging Anda, dan Roh Allah itu, Roh Kudus itu akan mati di dalam diri Anda ya, karena Anda tidak mendengar peringatan atau teguran-teguran daripada Roh Allah itu, Roh Kudus itu sendiri ya. Dia akan berduka, sedih, dan lama-lama dia akan diam ya, karena Anda lebih mementingkan keinginan daging Anda, hawa nafsu Anda, keserakahan Anda di tengah-tengah dunia ini ya, dan keangkuhan Anda, sehingga apa, Anda sama dengan menghujat dan membuat Roh Kudus itu sedih ya. Roh Kudus itu yang berdiam di dalam hati Anda, dan apa akibatnya? Anda akan melakukan dosa, berbagai macam dosa. Dan jangan pernah, kalau Anda hidup di dalam lingkaran setan itu, lingkaran iblis itu ya, di dalam dosa, atmosfer dosa itu, jangan Anda berharap Anda bisa mengklaim firman Tuhan ini sebagai tameng untuk Anda berjalan di tengah-tengah dunia ini. Itu Anda hanya bermimpi di siang bolong, Bapak Ibu, anak-anak Tuhan yang dikasihi Tuhan. Karena apa? Firman Tuhan ini yang ditulis di dalam Mazmur ini, yaitu anak-anak Tuhan yang melakukan kehendak Tuhan, taat dan tunduk setia kepada firman Tuhan, yang bisa mengklaim firman Tuhan ini. Mazmur 91 ini, Bapak Ibu, ada penjagaan khusus yang Tuhan berikan kepada setiap anak-anak Tuhan yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Artinya apa? Hidupnya sudah dibenarkan oleh Tuhan, dosa-dosanya sudah diampuni, dia telah melakukan kehendak Tuhan, telah menuruti perintah-perintah Tuhan, tidak menuruti keinginannya, hawa nafsunya, kedagingannya, tetapi dia mematikan kedagingannya untuk mengikuti keinginan Roh Allah itu bekerja di dalam hidupnya ya. Anak-anak Tuhan yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan ini menjadikan pelita bagi jalan hidup kita, menjadikan firman Tuhan ini pedoman bagi hidup kita, menjadikan firman Tuhan ini adalah kompas di dalam kehidupan kita ya. Jangan kita alergi ya dengan hal-hal yang ilahi. Jangan kita mematikan rasa ya di hati kita ini, mematikan rasa di hati kita ini tentang hal-hal yang kudus, tentang hal-hal yang ilahi ya, tentang pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus ya. Jangan kita menghidupkan keinginan daging kita dan kita mematikan keinginan roh. Bapak Ibu, kita sendiri yang akan rugi ya. Jangan kita mematikan hal-hal yang kudus ya, hal-hal yang rohani ya, hal-hal yang berbau kebenaran di dalam diri kita, di dalam hati kita, sehingga apa? Kita menghidupkan keinginan rasa ya, hawa nafsu, keinginan daging ya, keinginan jiwa-jiwa kita yang menyesatkan kita, sehingga apa? Pada saat kita terlalu jatuh jauh di dalam lumpur dosa itu, dan kita menyalahkan, ini pekerjaan setan, ini setan yang menggoda saya ya. Mungkin ada benarnya, tetapi Anda yang di situ yang berperan sangat besar. Dengan apa? Keinginan daging kita. Kita menghidupkan keinginan daging kita. Kita memuaskan hasrat manusia kita, keinginan daging kita, yang membawa jalan kita kepada kebinasaan, maut, Bapak Ibu. Keselamatan itu adalah anugerah dan gratis yang Tuhan berikan kepada kita, tapi itu sangat mahal harganya. Gratis, bukan murahan, Bapak Ibu, tetapi mahal. Ya, Allah membayar itu dengan pertumpahan darah di atas kayu salib. Jadi jangan sia-siakan pengorbanan Allah itu di dalam diri kita, di dalam hidup kita, dengan kita menyakiti hati Allah itu sendiri yang telah berkorban dengan cinta kasihnya di dalam hidup kita. Kita harus meresponi ya panggilan Allah itu, meresponi panggilan keselamatan itu di dalam hidup kita, di dalam hati kita. Dengan apa? Dengan kita menyenangkan hati Allah, Bapak Ibu. Menyenangkan, bikin hati Allah itu senang dengan hidup kita. Jangan membuat hati Allah itu sedih melihat hidup kita ya. Dia melihat hidup kita, dia sangat sedih dan kecewa.
Mengapa anak-anakku hidupnya seperti begini? Mengapa? Ya, ingat Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita walaupun kita berjalan di dalam kesendirian kita berjalan di tengah-tengah dunia ini, ya walaupun seorang diri saja, ya tidak ada yang mendukung kita, tidak ada yang mensupport kita, tetapi yakinlah, jikalau hati kita, iman kita, pengontrolan kita adalah firman Tuhan, dan kita membawa hati kita di dalam kerendahan hati di hadapan Tuhan, percayalah ada kuasa Tuhan, ada roh Allah yang senantiasa kita rasakan. Orang lain mungkin tidak merasakan atau sama-sama merasakan, tetapi yakinlah walaupun kita seorang diri, kita akan merasakan dekapan hangat kasih Allah itu di dalam hidup kita. Ya, walaupun orang lain lihat kita berjalan seorang diri saja, tetapi kuasa yang ada di belakang kita, samping kiri kanan kita, depan kita itu besar Bapak Ibu. Kita bisa merasakan itu, hal itu, tapi hati kita yang merasakan itu. Ya, roh kita, jiwa kita, dekapan kuasa Allah itu ada, kita rasakan senantiasa. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan di dalam Mazmur 91 ini bisa diklaim oleh anak-anak Tuhan yang sudah berjalan di dalam ketaatan, kesetiaan kepada kehendak dan rencana Tuhan itu di dalam hidup mereka. Siapa mereka? Ya, mereka yang dengan senantiasa hidup di dalam kebenaran Allah, hidup di dalam firman Allah, ya, hidup dan taat melakukan kehendak Allah setelah mereka mengetahui dengan sungguh-sungguh kebenaran itu di dalam hidup mereka, hati mereka, dan mereka telah menerima Tuhan Yesus Kristus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Ya, jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan sembarang kita mengklaim ayat firman Tuhan ini. Bagi kita anak-anak Tuhan yang masih hidup di dalam dosa, masih hidup di dalam hawa nafsu, kedagingan kita, Anda tidak bisa mengklaim ayat firman Tuhan ini di dalam menjaga diri Anda, ya. Dan Anda pada saat ini mungkin Anda bisa terkena COVID atau sakit penyakit yang lain, Anda mengklaim firman Tuhan ini, ya dan amin, jikalau Anda itu sudah berada di dalam area kuasa lingkaran Tuhan, bukan di area lingkaran kuasa setan, ya. Kalau Anda di area lingkaran setan, hidup Anda, atmosfer Anda pada saat ini, dan Anda mengklaim firman Tuhan ini akan terjadi pada diri Anda, itu akan salah besar. Anda akan kecewa, Anda tidak akan mendapati jawaban di sana, tetapi Anda akan mendapati kekecewaan. Sehingga apa? Anda akan menyalahkan Tuhan, padahal hidup Anda sendirilah yang belum benar di hadapan Tuhan. Anda masih menyukai dosa, kebohongan, fitnah, ya. Anda suka mencaci maki sesamamu, memfitnah sesamamu, menghina sesamamu. Jangan Anda mengklaim firman Tuhan ini untuk diri Anda pada saat ini. Tidak akan terjadi Bapak Ibu. Ini firman Tuhan ini diklaim kepada anak-anak Tuhan yang sudah berada di dalam lingkaran kuasa Allah, atmosfer Allah itu sendiri, ya. Di luar atmosfer Allah, lingkaran kehidupan anak-anak Tuhan, di luar kuasa Allah yang membentengi anak-anak Tuhan itu, tidak akan terjadi firman Tuhan ini. Jangan Anda kecewa kepada Tuhan, jangan Anda kecewa kepada orang lain, tetapi Anda harus merecek hati Anda, hidup Anda, apakah hidup Anda itu sudah benar di hadapan Tuhan, atau hidup Anda itu melainkan hanya benar di hadapan manusia, ya, tetapi tidak benar di hadapan Tuhan. Anda boleh hidup benar di hadapan manusia, menjadikan diri Anda munafik, tetapi belum tentu hidup Anda itu benar di hadapan Tuhan. Karena apa? Apa yang dilihat oleh manusia sesamamu itu hanya sebatas tingkat pengetahuan, penglihatan manusia itu kepada diri Anda. Sebatas apa yang manusia lihat. Tetapi manusia lain tidak akan mengetahui apa yang Anda lakukan di tempat-tempat tersembunyi yang orang lain tidak lihat. Tetapi mata Allah dan malaikat Tuhan itu senantiasa melihat, mengontrol apapun yang Anda lakukan di tempat terbuka, tempat tersembunyi, di tempat gelap, dan di tempat yang terang. Ya, jadi belum tentu hidup Anda, kualifikasi penilaian manusia dan Tuhan sangat berbeda. Jikalau manusia melihat Anda sudah benar, excellent di hadapan mereka dan memuji-muji diri Anda, belum tentu Anda dipuji di hadapan Allah, belum tentu, karena Allah melihat, mengontrol
dan menyeleksi hati Anda, roh Anda, jiwa Anda, motivasi Anda, apapun yang tersembunyi di hadapan manusia. Manusia hanya bisa melihat Anda dari sebatas kacamata manusia. Ini kacamata. Jadi Allah melihat kacamata Allah itu tembus ya, roh, jiwa, dan tubuh itu lari semua ya Bapak Ibu. Jikalau pedang firman Tuhan itu menembus di batin kita ini, memisahkan. Jadi tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah Bapak Ibu. Ya, kita boleh memanipulasi, membohongi penilaian manusia. Manusia semua boleh bilang kita excellent. Ya, puji Tuhan, terima kasih, ungkapkan terima kasih Anda kepada manusia. Mereka memuji-muji Anda, salut kepada Anda excellent, hidup Anda excellent. Tetapi belum tentu di atas itu memuji Anda. Jadi marilah kita kejar penilaian Allah kepada diri Anda dan saya yang tersembunyi, bukan yang kelihatan. Ya, kelihatan secara manusia, kita bisa saja tampil sebaik-baik mungkin di depan manusia lain, tetapi hati kita kotor. Itu sama dengan bohong Bapak Ibu. Kita boleh bermunafik manis-manis di hadapan manusia lain, tetapi hati kita penuh kebencian, kotor, penuh kemunafikan. Itu muntah ya Bapak Ibu. Di atas itu melihat muntah ya Bapak Ibu, dia muak melihat model-model manusia seperti itu. Tetapi marilah saya mengajak kepada kita yang telah mengetahui kebenaran firman Allah ini, marilah kita mengejar pujian daripada Allah, mengejar penilaian daripada Allah, mengejar sanjungan daripada Allah dan bukan manusia. Ya, kita jangan mengejar pujian dari manusia, karena itu akan sia-sia Bapak Ibu. Manusia ini hanya seperti uap. Hari ini dia kelihatan, besok saja kita mendengar kabar berita dia sudah berada di dalam peti mati. Manusia ini hanya seperti bunga. Pada saat ini dia dilihat mekar, bersinar indah dalam mata kita. Besok kita lihat dia sudah ada terbungkus di kain kafan di dalam peti mati. Apa yang bisa diharapkan manusia kepada manusia yang lain? Kalau kita mengharapkan pujian dan sanjungan diri kita untuk dilihat dan dipuji oleh manusia yang lain, Anda akan kecewa Bapak Ibu ketika kita menghadap kepada Allah. Di sana kita tidak mendapatkan pujian sama sekali. Malahan Allah berkata, "Enyalah kau hambaku, enyalah kau manusia yang berdosa, yang jahat di mataku." Karena apa? Karena selama hidup kita mengejar pujian daripada manusia, bukan kita mengejar pujian dan sanjungan daripada Allah. Sehingga apa? Kita menjadikan diri kita sendiri adalah manusia yang munafik, termunafik yang pernah ada hidup di tengah-tengah dunia ini. Ya, itu kalau kita mengejar pujian daripada manusia. Ya, coba kalau kita mengejar pujian daripada Allah, perbuatan kita, tingkah laku kita, kata-kata kita akan sama Bapak Ibu. Di terang, di gelap, dimanapun kita akan berkata-kata, perbuatan kita itu akan sama. Tetapi coba kalau kita mengejar pujian daripada manusia itu sendiri, perbuatan kita akan lari Bapak Ibu. Jikalau dia dilihat oleh orang, dia akan manis, ya kala-kala manis semanis manis madu. Perbuatannya, kata-katanya, coba kalau dia tidak dilihat orang, ya kata-katanya, perbuatannya itu sangat menyakiti hati sesamanya, baik itu hati Tuhan, apalagi hati Tuhan. Hati sesamanya saya tersakiti, apalagi hati Tuhan, ya seperti disilet-silet. Ya, itu orang munafik Bapak Ibu, orang munafik, anak-anak Tuhan yang munafik. Walaupun hidupnya mungkin setiap hari di gereja, ya, walaupun dia tidur di dalam rumah ibadah, tetapi kalau perbuatannya, kata-katanya, ya tingkah lakunya itu munafik, hanya mengejar penilaian manusia, itu sama dengan tong kosong bunyi nyaring. Ya, dia akan mendapat song di sana ya. Dia pikir setelah berpindah Allah, dia akan dipuji lagi di sana seperti dia mendapatkan pujian, sanjungan-sanjungan daripada manusia ini. Belum tentu Bapak Ibu. Jangan kita sampai di sana malah Tuhan muntah, muak melihat kita dan mengusir kita. Ya, enyalah kau hamba yang jahat, aku tidak mengenal engkau. Dan dia berkata, bukankah aku Tuhan telah melayani engkau? Bukankah aku Tuhan telah mengusir setan? Bukankah aku telah bernubuat? Bukankah aku telah menyembuhkan? Ini bagi hamba Tuhan Bapak Ibu, hati-hati. Bagi anak-anak Tuhan, bukankah aku selama hidup di dunia ini aku telah melayani engkau siang dan malam? Ya, bukankah ya, aku mengusir setan demi namamu. Ya, di dunia ini seakan-akan dia dilihat sangat ekselen Bapak Ibu.
Ya, disanjung orang, dipuji orang, tetapi apa? Kehidupannya tidak benar di hadapan Tuhan. Ya. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus mengingatkan kepada saya pada saat ini, jangan sampai kita anak-anak Tuhan, hamba Tuhan, di dalam melakukan kuasa Allah, mujizat-mujizat Tuhan itu, ya, di satu sisi kita diperlengkapi oleh Allah, kuasa Allah itu nyata di dalam kehidupan kita. Kita memakai kuasa Allah itu, kita meresap kuasa Allah itu dalam hidup kita, dan kita pakai itu, ya, untuk pelayanan kita, ya, untuk, ya, menyembuhkan orang, mengusir setan, memberitakan firman Allah, dan lain-lain dan lain-lain. Kita di dunia ini terlihat sangat ekselen, sangat sukses, sangat memberkati banyak orang. Belum tentu di sana Bapak Ibu, belum tentu. Ya, jangan sampai kita di sana kita ditolak dan tertolak. Enyalah kau hamba-Ku yang jahat. Enyalah kau hamba yang jahat, pembuat kejahatan. Ya, padahal di mata manusia kita ini dikatakan baik, sangat baik. Kita melayani sesama, ya, kita main, padahal itu hanya munafik Bapak Ibu. Kita hanya mengejar penilaian manusia. Hati-hati. Kita hanya mengejar nama kita ini disanjung orang. Saya loh. Saya ini siapa? Orang harus memandang saya, diri saya ini ada keangkuhan hati di dalamnya Bapak Ibu. Sementara keangkuhan hati itu jalan bersama-sama dengan pelayanan kita di muka bumi ini. Saya harus dilihat. Nama saya dong. Nama saya. Keagungan diri kita yang diperlihatkan, ditonjolkan, dan nama Tuhan itu di belakang kita. Nama kita yang ditonjolkan. Hati-hati Bapak Ibu. Keangkuhan kita akan tertolak sampai di sana. Kita akan tertolak dan kita akan menangis. Menyesallah saya kalau saya tahu kebenaran ini selama saya masih hidup di dunia ini. Ya, jangan sampai anak tertolak di sana Bapak Ibu. Anak-anak Tuhan yang dikasihi Tuhan, percayalah teguran ini bagi kita anak-anak Tuhan. Jangan merasa diri kita yang paling benar. Jangan merasa diri kita yang paling suci. Karena kita semua ini adalah pendosa di hadapan Tuhan. Adalah suatu karunia, anugerah terindah apabila nama kita tertulis di dalam kitab kehidupan itu Bapak Ibu. Anak-anak Tuhan yang dikasihi Tuhan. Jangan sampai pelayanan kita dikecoh oleh roh dunia ini yang menaungi, yang ada di belakang kita ini. Sudah bukan Tuhan tetapi Lucifer yang mengendalikan kita ini. Dan seakan-akan kita seperti domba di hadapan sesama kita. Padahal kita ini adalah serigala berbulu domba. Hati-hati Bapak Ibu, serigala berbulu domba sangat jahat di hadapan Tuhan. Ya, kita telah sibuk pelayanan sana sini, kita telah mengusir setan, kita telah berdoa, kita telah melayani Tuhan, ya, kita telah memberitakan firman Tuhan. Tetapi apa? Untuk apa? Motivasi itu untuk apa? Untuk apa Tuhan itu mengecek hati kita? Untuk mempermuliakan diri kita, untuk mengangkat nama kita supaya dikenal orang, untuk memperlihatkan kepada sesama kita, teman kita, saudara kita, apapun itu, wah saya ini, saya loh, saya ini, saya siapa dulu dong, saya adalah orang kudus, saya adalah orang benar. Hati-hati Bapak Ibu. Roh keangkuhan itu, kesombongan itu adalah roh iblis satu-satunya, ya, yang ada di dalam hati manusia itu. Roh iblis menanamkan itu, dan dia akan membuat orang itu menjadi angkuh, sombong, dan melihat semua orang itu rendah di bawah dia. Dan apa yang keluar adalah penghinaan, penyanjungan diri, ya. Dan dia akan berkata, wah saya ini yang paling nomor satu. Padahal di hadapan Tuhan dia tidak diakui Bapak Ibu. Jangan terlalu sok-sok kenal dengan Tuhan, ya. Padahal Tuhan itu tidak mengenal Anda di alam sana Bapak Ibu. Ya, kita memakai pelayanan kita sana sini ya, dengan menipu diri sendiri dan menipu Tuhan. Ya, Bapak Ibu, itu hati-hati roh iblis. Ya, kita harus bisa membedakan roh Allah itu dan roh setan itu. Ya, roh Allah itu membawa kerendahan hati, sementara roh setan itu membawa kesombongan, keangkuhan, dan ada penipuan, kebohongan banyak di sana Bapak Ibu. Tetapi roh Allah itu adalah roh kerendahan hati dan tulus. Dia melayani tulus, dan apa Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dia tidak menonjolkan diri.
Ya, sesamanya manusia itu mau hina dia, mau sanjung, mau itu semuanya sama. Dianggap itu adalah sampah, bagi dia adalah sampah. Tidak penting, yang dia kejar adalah apa? Pujian dan keagungan hidup di hadapan Tuhan. Pujian daripada Allah. Ya, itu adalah anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang ekselen, Bapak Ibu. Dan perhatikan, kalau hamba-hamba Tuhan ya yang ekselen, ya yang tidak mengejar pujian manusia, walaupun beribu-ribu orang menghina dia, menghujat dia, dia akan berjalan. Walaupun jalannya itu tertati-tati dengan air mata, dia akan berjalan satu langkah ke depan. Ya, dia akan berjalan. Karena apa? Karena ada kekuatan yang luar biasa di dalam hatinya, di dalam dirinya. Ada pengawalan khusus yang Tuhan persiapkan di dalam dirinya, sehingga apa? Dia berjalan tertati-tati dengan air mata, dan sampai di ujungnya dia akan menuai dengan sorak-sorai. Itu nanti akan terlihat di alam kekekalan nanti, Bapak Ibu. Anak-anak Tuhan, jangan kita menyesal nanti kita berpindah alam, kita tidak mendapat sanjungan di atas sana, tetapi kita full mendapat sanjungan di dunia ini. Kita mengejar pujian daripada manusia, itu akan sia-sia, Bapak Ibu. Kita akan menyesali diri kita dan meratapi diri kita sendiri. Mengapa saya hidup sebagai manusia terlalu bodoh dan terlalu angkuh di dunia ini? Ya, berhati-hatilah Bapak Ibu. Ya, jadi anak-anak Tuhan yang dikasihi Tuhan, yakinlah ya, jikalau kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, menjadi anak-anak terang, memberkati banyak orang. Kontrollah setiap saat hati kita ini, setiap langkah kaki kita ini berada di dalam rel dan perkenanan Tuhan. Kontrollah roh kita ini, hati kita ini, apakah kita ada dalam ruang Allah, perlindungan Allah yang Maha Kudus, ataukah kita di dalam perlindungan kuasa setan, atmosfer setan itu yang mengendalikan kita. Hati-hati, setan bisa menyamar jadi malaikat terang, dan dia bisa menyamar domba menjadi serigala, serigala menjadi domba. Hati-hati Bapak Ibu. Ya, kita mengontrol diri kita sendiri, hati kita sendiri kita harus cek di hadapan Tuhan. Datanglah di dalam kerendahan hati dan bukan di dalam keangkuhan kita. Datanglah kepada Tuhan dan kita cek sendiri ya hati kita ini. Jangan ada penyesalan di antara kita manakala kita telah berpindah alam. Kita akan menangis meraung-raung di sana ya, sementara kita di dunia ini mendapat sanjungan pujian dari lapisan manusia, tetapi kita di sana malah kita ditolak dan tertolak. Tuhan Allah berkata, aku tidak mengenal engkau, hamba yang jahat, hamba pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Enyalah daripada hadapanku. Ya, karena apa? Karena Tuhan Allah itu jijik, muak melihat anak-anak Tuhan yang super munafik ya Bapak Ibu, yang hidupnya berjalan di jalan dosa, melayani Tuhan. Di satu sisi dia gemar melakukan dosa. Ada banyak ya anak-anak Tuhan, hamba Tuhan yang model seperti begini. Senang melakukan pekerjaan Tuhan, gemar ya memakai kuasa Allah. Bisa saja orang itu memakai kuasa Allah, jalan ya. Karena apa? Dia meminta kepada Tuhan menaungi dia dengan kuasa Allah, bisa saja. Tetapi mengapa dia tertolak? Karena apa? Di satu sisi dia menghidupkan kedagingannya. Ya, dia melakukan pelayanan memakai kuasa Allah. Ya, bukankah aku Tuhan telah melayani engkau, memakai kuasamu, memakai namamu di dalam pelayanan. Tetapi di satu sisi dia gemar melakukan dosa. Persinahan, percabulan, keserakahan, semuanya ada di dalam dirinya. Ya, bagaimana